Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan jamaah sekalian, di waktu yang sangat baik ini, waktu pagi, waktu yang penuh dengan keberkahan, dan hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita berkumpul, kita bersua dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini juga hari yang istimewa, bertepatan dengan 9 Al-Muharram, hari yang ingin diisi oleh Nabi SAW dengan puasa sebagai pendamping puasa Asyura esok hari. Sebagaimana yang kita tahu bersama, Nabi ingin sekali berpuasa di tanggal 9 ini, di akhir hayat beliau, sampai-sampai beliau mengatakan kalau kita punya umur di tahun depan, kita akan berpuasa tanggal 9. Tapi cita-cita itu tidak menjadi kenyataan di dunia karena beliau wafat sebelum bertemu dengan tanggal 9 Al-Muharram tahun 10 Hijriyah. Dan kita yang mengaku mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tidakkah tergerak untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram ini? Maka bersyukurlah bagi kita yang berpuasa di hari ini, dan bagi yang tidak berpuasa karena ada uzur, maka insya Allah kalau dia punya niat sebagaimana kita bahas di bab niat, dia insya Allah mendapatkan pahalanya. Dan kalau tidak berpuasa tanpa uzur, memang dia tidak niat berpuasa karena suatu hal, maka isilah hari ini dengan ketaatan lain. Dan bagi yang nggak berpuasa, tetap cari pahala puasa hari ini dengan memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa nanti sore, biar kita dapat pahala puasa hari ini. Dan barang siapa yang tidak sahur tadi dan belum makan dan minum, dan baru sadar ini tanggal 9 Al-Muharram, dia bisa niatkan berpuasa di detik ini dengan catatan tidak boleh makan dan tidak boleh minum, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Nabi SAW pernah bertanya kepada istri beliau, apakah kita punya makanan di hari ini? Kata istri beliau, nggak ada. Idzan fa ana shaim au kama qala, kalau begitu saya puasa hari ini. Sehingga niat puasa sunnah bisa setelah fajar, bisa setelah masuk waktu subuh, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama. Oleh karena itu, marilah kita isi hari ini dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Rabbul Alamin, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah menerima puasa kita. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Dan di samping puasa, kita pun isi dengan menuntut ilmu agama, menambah iman kita dan ketakwaan kita, karena ilmulah yang membuat seseorang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya pun bergetar. Hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya pun bertambah. Di kajian ini kita akan membacakan ayat-ayat Allah. Maka inilah cara yang sangat efektif untuk menambah keimanan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, para ulama itu semangat sekali dalam belajar, karena mereka merasa butuh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan mereka. Merasa butuh meningkatkan iman dan ketakwaan mereka. Dan seringkali mereka gak kenal waktu untuk belajar, gak kenal waktu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana
contoh berikut ini, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Tadhkiratul Huffaz, bahwa Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, Al-Imam Ali bin Hasan bin Syaqiq itu pernah mengatakan, kumtu ma'a Abdullah bin Al-Mubarak fi lailatin baridah. Aku pernah beranjak dari sebuah masjid bersama Abdullah bin Mubarak di sebuah malam yang dingin, lailatin baridah. Jadi dua nama besar ini, yang satu Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, yang kedua adalah Abdullah bin Mubarak. Mereka berdua beranjak dari dalam masjid di sebuah malam yang dingin, liyakhruja minal masjid, mereka ingin keluar dari masjid tersebut, mungkin mereka mau pulang dan seterusnya. Lalu ketika mereka beranjak, mungkin jalan, fadzakarani indal babi bihaditsin wa dzakartuhu, maka ketika kita sampai di pintu masjid, dalam pintu masjid nih, Al-Imam Ibnu Mubarak menyampaikan atau mengingatkan aku, mengajak aku membahas tentang sebuah hadis. Fadzakartuhu atau wadzakartuhu, maka aku merespon, akhirnya dibahas. Misalnya udah sampai pintu masjid, kalau kita nih misalnya, Mas masih ingat nggak hadis tentang innamal a'malu binniyat? Oh ya, aku ingat tuh, gitu loh. Itu hadis Umar kan, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Iya. Oh kemarin tuh aku baru ikut kajiannya. Oh bagus banget ya faedah dan pelajarannya. Terus aja dibahas. Famazala yudhakiruni hatta ja'al muadzin fa'adzana lil fajar. Maka kita terus membahas hadis itu, terus meluas pembahasannya, sampai tanpa terasa pembicaraan kita dihentikan oleh azan subuh. Masya Allah, azan subuh. Jadi mereka bicara dari Ba'da Isya, mau pulang, di pintu masjid diangkatlah sebuah hadis. Akhirnya bicara, dan bicaranya bukan ngalor ngidul, tentang ayat, tentang hadis, tentang faidah, tentang ilmu, terus bicara. Dan akhirnya diskusi yang penuh dengan mutiara hikmah dan ilmu tersebut terhenti dengan adzan subuh. Masya Allah. Jadi kalau kajian cuman sejam 10 menit mah singkat jamaah. Dulu itu para ulama dari Ba'da Isya sampai subuh nggak bosan. Mereka menikmati. Kenapa? Karena niat mereka benar, niat mereka ikhlas, dan mereka membicarakan ilmu, mengkaji ilmu dan mempelajari ilmu itu dalam rangka meningkatkan iman. Bukan hanya pamer, show off, terus memperlihatkan kemampuan kita, bukan. Tapi bagaimana meningkatkan iman dan menambah iman kita. Nggak terasa masuk subuh. Itulah salah satu contoh yang indah di tengah-tengah para ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oleh karena itu kita harus semangat hadirin. Dan jangan kajian cuma sejam diisi dengan ngantuk lah gitu loh. Sambil mantau grup lah gitu loh. Lalu balas-balas WA lah, baca email lah. Bagaimana mendapatkan keberkahan dan mendapatkan tambahan iman. Oleh karena itu waktu yang sesingkat ini maksimalkan sebaik-baiknya. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang tercinta beliau. Semoga Allah merahmati guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan sekali lagi doakan dengan hati jamaah sekalian. Kita doakan seluruh umat Islam dijaga oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
dibersihkan hati-hati kita dan semua kita, agar kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Kembali berada di awal bab al-muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah dan meyakini bahwa Allah sedang mengawasi kita. Bab yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim apa jamaah? Ini adalah induk dari semua amalan-amalan hati. Induk dari semua amalan-amalan hati. Dan ulama mengatakan muraqabah itu tanda cintanya seorang hamba kepada Allah. Itu dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Al-Abbas. Beliau menyatakan rahimahullah, alamatul hubbi lillah al-muraqabatu lil mahbub. Tanda cinta kepada Allah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Masya Allah. Dan begitu juga Allah kan memperhatikan dan mengawasi kita. Dan itulah tanda cinta Allah bagi orang-orang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini bab yang sangat penting. Dan kita sudah membahas ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi, atau lebih tepatnya dua ayat yang menjadi dalil pertama. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Hari ini kita akan mengkaji sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat keempat, ketika Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayatnya cukup panjang kalau kita baca dari awal. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, berada dan tinggi di atas arsy. Dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik darinya. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu poinnya jamaah. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hadirin Allah muliakan. Lalu penutupannya, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan atau yang kamu kerjakan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ini ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan kita butuh terhadap ayat ini. Kita butuh terhadap ayat ini. Hadirin Allah muliakan, Allah bersama kalian, bersama kamu. Wa huwa ma'akum. Allah bersama kamu. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Hadirin, ayat yang ketiga ini mengandung banyak, ayat yang kedua ini mengandung banyak pelajaran. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, yang pertama, secara tegas Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya, bersama kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, baik kita berada di daratan maupun kita berada di lautan atau di sebuah sungai, atau mungkin sedang berada di danau,
berada di daratan atau berada di atas kapal atau di atas perahu, au fi jauh, atau ketika kita ada di atas udara, kita sedang naik sebuah pesawat di ketinggian ribuan kaki, Allah bersama kita. Au fi dhalama, au fi dhiya, atau pada saat kita berada dalam kegelapan, atau pada saat kita berada di tengah cahaya. Wa fi ayyi halin huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dalam kondisi apapun Allah bersama kalian. Allah bersama kalian di kondisi apapun, di saat susah sebagaimana di saat senang, Allah bersama kita. Di saat kita lagi banyak uang, atau pada saat hari-hari kita nggak punya duit, Allah bersama kita. Di saat kita bersama keluarga, atau di saat rumah tangga kita utuh, atau pada saat kita harus berpisah karena maut yang memisahkan kita dengan pasangan kita, atau karena ada sebuah masalah yang Allah takdirkan kita berpisah dengan dia, kita nggak bersama dengan istri dan suami kita, tapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tapi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini yang harus kita camkan di saat kondisi normal maupun di saat kondisi pandemi seperti sekarang, di saat kita aktivitas atau kita sedang diisolasi atau mengisolasi diri. Ingatlah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat di rumah sakit, di saat sedang berada di kamar sendirian dengan penuh rasa kesepian, gak ada siapapun, ingatlah ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat orang-orang terdekat kita tidak bisa kita panggil, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang erat, tidak bisa kita peluk, ingatlah ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita, jemaah sekalian. Kita yang tidak merasakan hal tersebut, kita yang berusaha menjauh, kita yang gak mendekat, kita yang gak berdoa kepadanya, kita yang gak sujud kepada Rabbnya, padahal Rabb kita sudah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan bahkan ketika kita maksiat pun di tempat-tempat yang haram, gak ada yang tahu, pasangan kita gak tahu, istri kita gak tahu, suami kita gak tahu, orang tua kita gak tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah tahu karena ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Hadirin Allah muliakan, perlu kita camkan apa yang dijelaskan oleh para ulama seperti diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kita tahu tafsir Tabari adalah salah satu tafsir terbaik atau bisa dikatakan yang terbaik yang ada. Beliau katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maknanya adalah wa huwa syahid lakum ayyuhan nas, dia menyaksikan kalian wahai manusia. Aina ma kuntum ya'lamukum, dimanapun kalian berada Allah tahu tentang kalian. Wa ya'lamu a'malakum, dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Allah tahu kita sedang sujud tadi malam atau sedang maksiat tadi malam. Allah tahu kita sedang rukuk kah, atau kita sedang minum misalnya, sedang tenggelam di dalam syahwat yang haram. Allah tahu.
wa mutaqallabakum wa mathwakum. Allah tahu gerak-gerik kalian. Wa huwa ala arsyihi fawqa samawatihi sab'a. Dan yang perlu diketahui, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang 7 tersebut. Allah di atas, tapi Allah menyaksikan. Jadi kebersamaan ini bukan berarti kebersamaan secara fisik, tapi sebagaimana kata Imam At-Tabari, wa huwa syahidun lakum ayuhan nas aynama kuntum ya'lamukum. Allah menyaksikan kalian dimanapun kalian berada. Allah tahu kalian, dan Allah tahu apa yang perbuatan kalian dan gerak-gerik kalian, dan Allah berada di atas arsy-Nya, di atas 7 lapis langit. Hadirin yang Allah muliakan, inilah dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 16 misalnya, Aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Man fis sama, yang berada di atas langit. An yakhsifa bikumul arda, ia bisa menjungkir balikan bumi yang berada yang sedang kalian tempati itu. Fa idza hiya tamur, sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang. Hadirin Allah muliakan, ayat ini menjelaskan aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Tapi di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang kebersamaan dan kedekatannya dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa memohon kepada aku. Jadi Allah katakan aku dekat. Aku dekat. Jadi dalam ayat-ayat Allah mengatakan Allah itu tinggi, seperti tadi surat Al-Mulk ayat 16, atau ayat yang familiar di kita lah, Al-A'la ayat 1 misalnya, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la, yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi, di atas semuanya. Tapi di waktu yang sama, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Tinggi, dekat. Makanya kaidah para ulama mengatakan huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi azza wa jal. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Masya Allah. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Itu yang dijelaskan para ulama. Dan ini kaidah yang harus menancap dengan kokoh di dalam hati kita. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Hadirin Allah muliakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Ketika kita sudah diberikan taufik untuk memahami hal ini, bahwa Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya, sekarang marilah kita melangkah ke poin berikutnya. Kita berbicara tentang kebersamaan Allah
dengan hambanya. Ulama mengatakan ketika kita membahas tentang kebersamaan Allah, karena ayat ini tentang kebersamaan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan berbicara tentang kebersamaan, jamaah sekalian, kebersamaan itu punya beberapa fungsi, punya beberapa peran, dan semua peran dan fungsi itu penting bagi tumbuh kembang iman kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Sekali lagi, meyakini kebersamaan Allah dengan kita itu memiliki beberapa fungsi dan peran dalam kehidupan kita, dan semua fungsi dan peran ini sangat kita butuhkan dalam tumbuh kembang iman kita. Yang pertama, kata para ulama, bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu berfungsi dan berperan sebagai ihata bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbira. Berfungsi menjelaskan bahwa Allah meliputi hambanya. Allah itu meliputi hambanya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dan dengan pengaturan-pengaturannya. Jadi Allah meliputi hambanya dengan ilmunya. Allah bersama dengan hambanya dengan ilmunya. Jadi Allah bersama hambanya dengan ilmunya. Allah meliputi dan bersama hambanya dengan ilmunya. Dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan kekuasaan, dan dengan pengaturannya. Jadi sekali lagi, ketika kita meyakini Allah bersama kita, maka fungsinya, perannya adalah kita meyakini Allah itu mengetahui kita. Jadi ilmu Allah itu meliputi kita, dan Allah punya kemampuan untuk itu semua, dan Allah yang berkuasa akan kehidupan kita, dan Allah yang ngatur. Dan di antara contoh ini adalah ayat yang kita bahas, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Atau misalnya surat Al-Mujadilah ayat 7, ketika Allah mengatakan bahwa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ard ma yakunu najwa wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ma yakunu min najwa, ini poinnya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang kecuali Allah lah yang keempat. Wala khamsatin illa wa huwa sadisu. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 4 orang kecuali Allah lah yang ke-5. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia antara 5 orang kecuali Allah lah yang ke-6. Allah lah ke-6. Wala adana min dhalik. Dan tidak juga ada pembicaraan rahasia di bawah itu. Tadi angka paling kecil disebutkan dalam ayat ini berapa? 3. Jadi wala adana min dhalik. Tidak juga lebih kecil dari itu. 2 orang misalnya, pembicaraan 2 orang. Wala akthar, atau pembicaraan rahasia yang lebih dari itu. 5, 6, 7, kecuali Allah. Illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Sekali lagi, Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa, tidaklah ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali Allah keempat. Tidaklah ada pembicaraan rahasia
antara 5 orang kecuali Allah yang keenam. Tidak juga bilangan yang lebih kecil, tidak juga jumlah yang lebih besar. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Apa fungsi atau apa tujuan Allah menjelaskan illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama dengan mereka? Apa fungsi Allah menjelaskan kalau kalian melakukan pembicaraan rahasia bertiga, Allah keempat loh. Kalau kalian melakukan pembicaraan rahasia berlima, Allah keenam loh. Dan ini hanya sampel. Kalau kalian melakukan pembicaraan berdua, maka Allah yang ketiga. Kalau di atas 5, di atas 6, di atas 7, Allah pun berada di sana. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Ini memberikan pesan kepada setiap orang-orang yang sedang melakukan pembicaraan rahasia. Ingat, Allah mengetahui apa isi pembicaraan kalian, karena Allah bersama kalian dengan ilmunya, dengan kemampuan dan kekuasaannya, dengan pengaturannya. Maka kalau ada pembicaraan rahasia, jangan yang haram, jangan bicarakan maksiat, jangan bicarakan makar, jangan bicarakan hal-hal yang buruk, jangan bicarakan dosa. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Allah bersama kalian. Allah tahu. Dan ingat, kalian melakukan pembicaraan itu di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Dan di bawah peraturan Allah. Artinya, itu pembicaraan rahasia yang negatif itu tidak akan bisa terwujud kecuali di-ACC oleh Allah. Dan tidak akan membuat kalian sukses kalau itu bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan bisa. Walaupun pasangan kalian nggak tahu, istri kalian nggak tahu, suami kalian nggak tahu, anak-anak kalian nggak tahu, keluarga kalian nggak tahu, orang tua kalian di kampung atau di Indonesia, kalian di luar, atau lawan bisnis kalian yang kalian ingin jatuhkan itu dengan meeting terbatas dan tertutup itu, dia nggak tahu. Atau lawan politik kalian yang kalian bicarakan dalam meeting tertutup ini, dia nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Dan kalian meeting dan membahas itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan bisa berkah, tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan sejati kalau itu bertentangan dengan aturan Allah. Gak akan bisa. Itu hanya misi bunuh diri. Kalaupun terkesan berhasil, itu semu. Itu hanya di episode tersebut. Kan masih ada episode berikutnya. Dan mulailah semua tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kenapa demikian? Karena kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terkesan kita punya kebebasan, sejatinya kita nggak punya kebebasan. Nanti dihisab pada hari kiamat. Dan akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu juga ada andil dari dosa-dosa kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Lalu apa yang bebas? Apa yang bebas? Terkesan aja bebas. Dan kenapa Allah sebutkan najwa di sini atau pembicaraan rahasia untuk menekankan, mau terang-terangan kayak mau bicara rahasia kayak, Allah bersama kalian. Allah bersama mereka. Jangan berpikir kalau itu pertemuan tertutup atau meeting terbatas, lalu semua tidak ada yang boleh bawa alat komunikasi, kalau bawa harus yang jadul dan seterusnya, Anda bisa selamat. Mungkin Anda selamat dari penyadapan, tapi tidak selamat dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak selamat dari ilmu Allah.
Karena semua di dalam lingkupan ilmu Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Allah. Gak akan bisa. Mungkin terkesan misinya berhasil, apa yang direncanakan dalam pertemuan rahasia itu berhasil diwujudkan. Iya. Namanya kehidupan berhenti sampai di sana. Kan akan dilanjut. Baru dia lihat bagaimana tidak berkahnya itu misi. Bagaimana itu misi merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak orang-orang terdekatnya tanpa dia sadari. Kenapa? Karena semuanya di bawah ilmu Allah, di bawah aturan Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridho dengan keburukan. Hadirin Allah muliakan. Jadi kebersamaan memberikan pesan bahwa semua hal yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Itu kan kebersamaan. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua masuk ke lingkup kekuasaan Allah. Walaupun terkesan gak ada orang. Terkesan gak ada orang kan apa yang Anda bisa lihat dengan mata Anda yang terbatas. Terkesan gak didengar orang kan itu sesuai dengan pengetahuan Anda yang terbatas. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang merasa tidak ada yang mendengar, ternyata dia disadap sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana dengan As-Sami' yang maha mendengar? Bagaimana dengan Al-Basir yang maha melihat? Bagaimana dengan Al-Alimul Khabir? Terkesan gak ada siapa-siapa. Tapi kan terkesan. Dan itu keterbatasan ilmu kita. Allah bersama dengan kita. Apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah. Dan semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebersamaan yang pertama, jamaah. Kebersamaan yang kedua, kata para ulama, adalah kebersamaan yang tujuannya tahdid wal indhar. Tujuannya memberikan peringatan dan ancaman. Peringatan dan ancaman. Jadi ketika Allah mengatakan saya bersama engkau loh, itu berarti ada pesan mengancam dan memperingati. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mari kita lihat artinya. Yastakhfuna minan nas. Mereka itu bersembunyi dari manusia. Sembunyi-sembunyi dari manusia. Tapi mereka nggak bisa bersembunyi dari Allah. Mereka bersembunyi dari manusia. Silent operation atau silent meeting, bersembunyi dari manusia karena ingin melakukan hal-hal yang buruk. Wala yastakhfuna minallah, tapi mereka nggak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyitun, dan Allah bersama mereka. Lihat kebersamaan. Dan Allah bersama mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Yang Allah tidak ridhoi. Ketika mereka melakukan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan pada saat itu terjadi, Allah bersama mereka. Ayat ini tentang munafik, hadirin sekalian. Ketika mereka rapat dan mereka ingin melakukan makar dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka di hadapan manusia dan memperlihatkan kekufuran itu ketika hanya berada di tengah-tengah sesama mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal itu semua. Allah mengetahui hal itu semua. Allah mengetahui hal itu semua. Ketika mereka mau melakukan pengkhianatan, ingin melakukan pengkhianatan,
Mereka berusaha bersembunyi dari manusia, tapi mereka nggak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa, tidak bisa. Hadirin Allah muliakan, ini ancaman dari Allah. Kalian nggak bisa bersembunyi dariku loh. Makanya jamaah sekalian, kita yang menyembunyikan dosa-dosa kita dari manusia, yang menyembunyikan skandal kita dari pasangan kita, yang menyembunyikan kemaksiatan kita dari anak-anak kita, emangnya kita bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala yastakhfuna minallah. Mereka nggak bisa sembunyikan itu dari Allah. Wa huwa ma'ahum. Allah bersama mereka. Allah bersama mereka ketika mereka maksiat. Allah bersama mereka ketika mereka buat skandal. Allah bersama mereka ketika mereka lakukan dosa. Allah bersama mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tabu, yang gak pantas, dan seterusnya. Allah bersama mereka. Walaupun orang-orang terdekat mereka gak bersama mereka. Walaupun orang tua mereka yang galak itu gak bersama mereka dan gak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Walaupun istri mereka yang baik, lugu, dan polos itu gak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun suami mereka yang baik itu nggak tahu apa yang mereka lakukan. Wa huwa ma'ahum. Tapi Allah bersama mereka dan Allah tahu apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini ancaman. Ingat loh, ingat. Aku bersama kalian. Jangan macam-macam. Ini peringatan dan ancaman. Ini peringatan dan ancaman. Ketika ada orang dikatakan oleh Pak Polisi, kamu dalam pantauan kami ya, itu diperingatin ya, jangan macam-macam, jangan macam-macam. Yang lain, Anda mungkin nggak ngelihat anggota kami berada di lingkungan Anda, tapi saya pastikan Anda dalam pantauan kami. Hati-hati, jangan berpikir Anda aman, itu aman, enggak. Anda dalam pantauan. Lalu bagaimana jika Allah yang mengatakan demikian? Yastakhfuna minan nas. Kita seringkali menghindari aib kita dari mata manusia. Tapi bagaimana dengan penglihatan Allah? Bagaimana dengan pendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita seringkali dalam kondisi pandemi seperti ini memperlihatkan bahwa kita orang yang kuat, yang tough, yang sabar di hadapan manusia. Tapi pada saat sejatinya kita rapuh, kita kurang beriman kepada Allah, kita kurang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian bisa menampilkan sosok yang kuat dan sabar itu di hadapan manusia, tapi kalian tidak bisa lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yastakhfuna minan nas. Mereka berusaha menyembunyikan hal tersebut dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Tapi mereka kan nggak bisa sembunyikan itu dari Allah. Nggak bisa sembunyikan itu dari Allah. Wa huwa ma'ahum. Allah bersama mereka. Walaupun semua manusia bilang Masya Allah, oh luar biasa, Anda tuh kuat, Anda sabar. Tapi kalau ternyata kita rapuh, Allah tahu. Wa huwa ma'ahum. Dan Allah tahu ketika kita melakukan hal yang tidak diridhai olehnya, hal yang dibenci olehnya, hal yang mengundang murkanya, Allah tahu. Allah bersama mereka. Idh yubayituna ma la yarda minal qawl. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena itu jangan hati-hati dalam maksiat, hati-hati dalam dosa. Dan apabila kita melakukan kekhilafan di masa lalu atau sebelum kita mengkaji bab muraqabah ini, segera taubat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Buka lembaran baru. Dan selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita walaupun gak ada siapapun. Allah bersama kita walau pada saat kita membuka gadget kita, pada saat kita membuka sosial media kita, atau pada saat kita membuka internet kita, walaupun gak ada siapa-siapa. Keluarga gak ada semua, pasangan gak ada. Yastakhfuna minan nas. Mereka berusaha sembunyi di hadapan manusia,
la yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama, kalau kita berusaha menyembunyikan aib kita, skandal kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita, dan kekurangan-kekurangan kita di hadapan manusia, seharusnya kita lebih semangat untuk menyembunyikan hal-hal itu dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud menyembunyikan di sini berarti kita harus baik zahir maupun batin. Zahir maupun batin. Itu yang hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang semoga Allah muliakan, makanya para ulama kita mengingatkan kita tentang masalah ini. Sebuah kalimat yang sangat dalam. Mereka katakan, la taj'alallaha ahwana nadhirina ilaik. Para ulama kita mengatakan, Anda jangan jadikan Allah pihak yang paling rendah dari pihak yang melihat perbuatan Anda. Anda jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala pihak yang paling rendah, pihak yang paling remeh dari pihak-pihak yang pihak-pihak yang melihat Anda. Jadi jangan pernah lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dilihat manusia kita malu, kita minder. Tapi ketika manusia tidak ada, yang artinya hanya Allah yang melihat kita, kita tenang-tenang saja melakukan hal tersebut. Kita tenang-tenang saja melakukan hal itu. Bisa dipahami? Jadi kalau manusia ngelihat, kita merasa malu, kita merasa minder, kita nggak tenang, kita takut dilaporin misalnya, takut diadukan. Kenapa? Karena dilihat oleh orang. Tapi begitu nggak ada manusia sama sekali melihat perbuatan kita, melihat maksiat yang kita lakukan. Artinya ketika semua manusia nggak ada nih, artinya kosong? Enggak. Artinya hanya Allah yang melihat kita, dan kita lakukan itu tenang-tenang saja, santai, gak ada merasa bersalah, gak ada merasa takut, gak ada merasa malu, gak ada rasa khawatir. Itu kata para ulama, itu menjadikan Allah pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Allahu Akbar. Pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kita lakukan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengangkat kita. Allah sudah memuliakan kita. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim."
Kami telah ciptakan manusia dengan sesempurnanya ciptaan. Kita telah dimuliakan. Kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kecerdasan kepada kita. Allah kasih kecantikan kepada kita. Allah kasih ketampanan kepada kita. Allah kasih harta kepada kita. Allah kasih fisik yang sempurna. Allah kasih kemampuan, kasih skill, kasih bakat. Allah kasih kita keluarga yang menyayangi dan mencintai kita sebagaimana kita mencintai mereka. Allah kasih pasangan, Allah kasih anak-anak. Lalu balasannya, Allah kita rendahkan secara seperti itu. Bahkan kita lebih malu terhadap anak kecil dibanding malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita melakukan maksiatan, dilihat anak kecil nih, kita deg-degan, kita takut, kita khawatir, kita malu setengah mati. Anak kecil. Lalu ketika nggak ada siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa taala, lalu kita nggak ada perasaan apapun, kita tenang-tenang saja, maka Allah kita letakkan di bawah anak kecil tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini hal yang perlu kita camkan. Dan ini yang dijelaskan para ulama kita, diantaranya hal-hal ini juga dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam. Oleh karena itu jangan jadikan hal tersebut, jangan jadikan Allah sebagai pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Padahal Dia yang punya neraka, Allah lah yang punya surga, Allah lah pemilik hari kiamat kelak, Allah lah yang akan memberikan nikmat atau azab di dalam kubur kita. Hati-hati dengan hal ini. Yang terakhir, hadirin sekalian, kebersamaan yang terakhir adalah kebersamaan yang tujuannya memberikan atau tujuan kebersamaan adalah memberikan pesan, pertolongan, dukungan, dan mengokohkan kita dan seluruh pesan-pesan positif lainnya. Jadi seluruh pesan-pesan positif lainnya. Di antaranya surat An-Nahl ayat 128. Ketika Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi, peran dan fungsi dari kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya adalah untuk menjelaskan bahwa Allah akan tolong hamba-hambanya, Allah akan dukung hamba-hambanya, dan Allah akan kokohkan hamba-hambanya, Allah akan kuatkan hamba-hambanya. Ini kebersamaan yang ketiga, yang ketiga yang dijelaskan para ulama. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah surat At-Taubah ayat 40, sebuah kisah sejarah yang sangat ikonik di saat Nabi SAW bersembunyi di Gua Thawr bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Di saat mereka sudah terpojok, jalan buntu yang ada di hadapan mereka, mereka dicari oleh orang-orang kafir Quraisy, dan tidak ada jalan lain karena mereka berada di gua di atas gunung Thawr tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala di saat yang sangat mencekam itu? Dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruh faqad nasarahullah." Illa tansuruhu faqad nasarahullah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatallahi al-ulya wallahu azizun hakim. Hadirin yang Allah muliakan, Allah berfirman, jika kalian tidak menolong dia, jika kalian tidak menolong dia di sini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak menolong Rasul, atau jika kalian tidak menolong Rasul, Allah lah yang menolongnya. Allah lah yang menolongnya. Allah lah yang akan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Allah katakan, ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy mengeluarkan mereka berdua dari Mekah. Idhuma fil ghar, dan akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua Thaur. Siapa mereka di sini? Nabi SAW dan Abu Bakar yang harus keluar karena orang-orang Quraisy sudah sampai pada titik ingin membunuh Nabi SAW. Maka Allah perintahkan beliau untuk berhijrah. Lalu beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala lalu untuk mengecoh. Maka beliau menggunakan jalur selatan, lalu naik ke Gunung Thaur dan bersembunyi di bukit di dalam gua tersebut. Makanya Allah katakan idhuma fil ghar, ketika mereka sedang bersembunyi di dalam gua. Dan pada saat itu terjadi pelacakan besar-besaran, penyisiran besar-besaran, dan mereka pun mengecek bukit Thaur pada saat itu, dan mereka naik dan berada di puncak, dan apabila mereka menengok, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar khawatir, bukan khawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat mencekam itu, yang apabila orang kafir Quraisy menengok ke bawah, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi, ingatlah ketika Rasul berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana fama dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Dalam riwayat Nabi katakan, bagaimana menurut engkau ya Abu Bakar apabila ada dua orang dan Allah ketiganya? Tenang aja, kita bukan berdua, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, jangan down, jangan khawatir, kita nggak berdua nih, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, bukankah ini yang harusnya meresap di dalam diri kita? Pada saat kita menjalankan pandemi seperti ini, hanya dengan pasangan kita nggak punya anak, hanya berdua dengan pasangan kita. Kapan kita pernah mengatakan kepada istri kita, jangan khawatir, kita nggak berdua, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat nggak punya uang, pada saat sedang sakit, atau mungkin kita positif, atau istri kita positif, atau dua-dua kita positif, lalu kita duduk, kita bicara dari hati ke hati dengan istri kita. Pada saat mungkin jiwanya sebagai perempuan sedang sedih bahwa suaminya positif atau dirinya positif, lalu suaminya katakan, jangan sedih, kita nggak berdua, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ketika anak-anak kita sakit, lalu istri kita bingung, atau suami kita mungkin agak down, lalu kita datangi beliau, atau kita datangi istri kita mengatakan, jangan sedih, kita nggak menghadapi ini berdua saja, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat misalnya suami kita down karena usahanya berantakan, atau pada saat istri kita sedih karena bingung bagaimana mensekolahkan anak, kapan kita mengatakan kepada dia, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, kita nggak berdua, ada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini sebuah kalimat yang sangat powerful jamaah sekalian, yang disampaikan oleh Nabi kita SAW di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah akan tolong kita. Inilah fungsi kebersamaan. Keyakinan seorang hamba bahwa Allah bersamanya itu penting untuk mengangkat moralnya, untuk mengangkat keyakinannya, untuk mengangkat kepercayaan dirinya, untuk mengangkat harapan-harapannya, untuk membuat dia berpikir positif kembali. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim bersama dia, Al-Muhsin itu bersama dia, Al-Qadir Rabbul Alamin bersama dia. Makanya kelanjutan ayat tersebut apa? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maka kami turunkan ketenangan kepada dia. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati Rasulullah SAW. Dalam riwayat, Allah turunkan ketenangan ke hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Allah tenangkan mereka berdua. Dan Allah dukung dengan tentara yang tidak pernah mereka lihat atau belum pernah mereka lihat. Hadirin, dukungan Allah bisa jadi kita nggak pernah lihat. Dukungan Allah bisa jadi kita nggak pernah tahu. Sampai kita wafat kita nggak tahu. Ternyata kita diselamatkan Allah melalui si A, melalui si B, melalui si Fulan, atau melalui benda, melalui makhluk Allah yang lain. Bijunudin lam tarawha. Dengan tentara yang Anda tidak lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi al-ulya. Dan kalimat Allah itu yang tinggi. Wallahu azizul hakim. Dan Allah maha perkasa lagi, maha bijaksana. Seberat apapun masalah finansial pada hari ini, kita nggak punya uang, kita sakit, positif COVID, lalu kita diisolasi. Pada saat kita isolasi di kamar sendirian, ingatlah ayat ini. Kita nggak sendirian. Allah bersama kita. Cuman kita nggak mau mendekat kepada Allah. Kita lupa sama Allah. Bukannya isolasi itu menjadi kesempatan mendekat kepada Allah, justru kita habiskan dengan gadget kita. Kita habiskan kuota kita. Bukan nggak boleh, tapi kapan waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kapan waktu untuk Allah? Sama, hadirin yang Allah muliakan. Manusia sama manusia saja. Kita punya istri cantik misalnya, tapi kita nggak pernah ngobrol sama dia. Kita nggak pernah libatkan dia dan seterusnya. Kita nggak pernah sentuh dia. Kita nggak pernah dekati dia. Apa gunanya punya istri cantik di rumah? Kita punya istri yang baik, pendengar setia segala macam, tapi kita nggak pernah ajak dia ngobrol. Kita nggak pernah inikan dia. Terus gimana kita bisa menikmati punya istri pandai mendengar dan pintar dalam memberikan masukan dan seterusnya? Kita punya suami yang masya Allah, suami yang mendidik, suami segala, tapi kita nggak pernah minta advice kepada dia, nggak pernah minta arahan kepada dia, nggak pernah minta bimbingan kepada dia. Padahal dia bersama kita. Kita punya anak-anak yang lucu, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang helpful, yang suka bantu, yang siap awal. Tapi kita nggak pernah libatkan mereka. Kita nggak pernah bicara sama mereka. Kita nggak pernah punya waktu sama mereka. Kita nggak pernah punya kesempatan bercengkrama dengan mereka. Kita nggak punya quality time dengan mereka. Lalu apa fungsinya punya anak-anak hebat itu di samping kita? Hadirin Allah muliakan. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahil matsalul a'la. Apalagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita nggak pernah sujud, kita nggak pernah doa, kita nggak pernah mengangkat tangan dan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Kita nggak pernah bilang tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kita nggak pernah mengatakan Allah marzuqni, Allah marzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Kita nggak pernah sujud dengan seluruh hati dan jiwa. Lalu bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ini yang perlu kita camkan, kebersamaan Allah sama kita. Jangan pernah kita lewatkan. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan untuk semakin dekat dengannya. Manfaatkan untuk munajat. Manfaatkan untuk menjaga diri dari hal yang haram, karena dia bersama kita. Pantaskah kita melakukan hal yang haram sedangkan Rabbul Alamin bersama dengan kita? Lalu yakinlah bahwa kita ini selalu di bawah dan diliputi ilmunya. Jadi yakinlah bahwa seberat apapun hari-hari ini, Allah nggak tinggalkan kita. Allah nggak tinggalkan kita. Allah tidak tinggalkan kita. Dan itu kekuatan besar
bagi hati orang-orang yang beriman. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dilindungi darinya, dan semoga Allah menerima kajian kita sebagai amal soleh. Rabbana taqabbal minna Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.